Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adzima. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa maghrib bersama, disambung silaturahim dan taklim. Harapannya semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara, masih di ayat 17 surat Hud, surat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi-saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa, yakni Taurat, yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya, yakni Al-Quran. Barang siapa yang mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya kepada mereka. Karena janganlah engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, yang percaya dan yang tidak percaya pasti beda. Karena yang tidak percaya itu narasinya yang berkembang, Al-Quran itu dianggap pembohong. Al-Quran itu narasinya dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW, dibantu yang lain, yakni istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Lalu
mereka menganggap Al-Quran ini sebagai dongeng yang ditulisnya lalu dibacakanlah, dijadikan bacaan dongeng itu pagi dan sore, seperti yang tersebut dalam surat Al-Furqan. Ibu bapak buka surat Al-Furqan itu surat 25 ayat yang ke-4. Wa qala alladziina kafaru, ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-4. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Berkatalah orang kafir, Quran ini tidak lain adalah kebohongan yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu kaum yang lain. Yang dimaksudkan itu adalah istri dan paman Khadijah dan Abu Thalib, ya. Lalu mereka mengatakan Quran ini adalah dongeng masa lalu, dongeng orang-orang terdahulu yang ditulislah dongeng itu, lalu dongeng itu dijadikan sebagai bacaan pagi dan sore. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, orang seperti ini dikasih tahu atau tidak dikasih tahu sama saja. Di Al-Baqarah itu innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka engkau kasih tahu atau engkau tidak kasih tahu, la yu'minun, tetap mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa walahum adzabun alim walahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, penglihatan mereka, ya, telah tertutup, ya. Jadi karena hatinya, pendengarannya, penglihatannya tertutup, bagi mereka azab yang sangat pedih. Seperti apa pedihnya mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak percaya bahwa ini wahyu Allah. Allah ancam di surat 4 surat An-Nisa ayat yang ke-56, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, nggak percaya dengan ayat kami, Allah lemparkan kemana? Dilempar ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya hancur, Allah ganti dengan kulit yang lain, hancur lagi diganti dengan kulit yang lain, begitu seterusnya. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hidayah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki mendapat hidayah,
Allah lapangkan dadanya menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, mendapat petunjuk, Allah Ta'ala lapangkan dadanya menerima Islam. Dalam surat Al-An'am itu, surat Al-An'am itu surat 6 ayat yang ke-125. Surat 6 ayat 125. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki mendapat hidayah, mendapat petunjuk, Allah Ta'ala yasrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala lapangkan dadanya menerima Islam, menerima agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam, percaya juga wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi beda antara yang percaya dan yang tidak percaya. Apalagi wayatluhu sahidum min, diikuti oleh saksi-saksi, ya, diikuti oleh saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi yang dimaksudkan di situ pertama malaikat Jibril, bahwa Al-Quran itu bukan maunya Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan keinginan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu lihat di surat An-Najm surat 53, ya, surat An-Najm surat 53 ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu bukanlah maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas banget, yang percaya sama yang enggak percaya Allah sertakan saksi-saksi. Saksi yang pertama yang bawa malaikat Jibril, saksi yang kedua yang menerima bahwa Al-Quran bukan maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, saudara, berkali-kali disampaikan oleh guru-guru kita yang percaya bahwa Al-Quran ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jelaskan di surat 47 surat Muhammad, ya, surat 47 surat Muhammad ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman dan beramal soleh, percaya dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Quran benar dari Allah, yakin Quran benar dari Allah,
kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Baru percaya saja, hadiah yang Allah siapkan, Allah hapus kesalahannya, Allah hapus dosanya, wa aslaha balahum, dan Allah bakal memperbaiki keadaan mereka. Ibu, bapak, saudara, kira-kira punya dosa nggak? Ya punya. Nggak ada orang yang nggak punya dosa. Kita percaya saja bahwa Quran ini wahyu Allah, yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang Allah siapkan, kaffara anhum sayiatihim. Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala bakal memperbaiki keadaan mereka. Ini yang yakin bahwa Nabi Muhammad sebagai saksi, ini wahyu Allah. Tidak sekedar sebagai saksi bahwa ini wahyu Allah, Allah Ta'ala juga bakal hadirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di kemudian hari bakal datang sebagai saksi. Ya, karena kita akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah setelah saksi-saksi dihadirkan. Di antara yang dihadirkan saksi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak bisa buka di surat 4 ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, surat 4 surat An-Nisa ayat yang ke-41 ya, Allah Ta'ala berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Gimana keadaan orang-orang kafir nanti jika Allah Ta'ala mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari setiap umat, dan Allah mendatangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Kalau mereka enggak percaya dengan Rasulnya, mereka enggak percaya kepada Rasulnya, bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersaksi. Bahkan ada satu hadis yang saya tulis ini, di mana Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun tsumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Demi zat yang diriku ada di tangannya, dalam genggamannya, ya, la yasma'u bi ahadun, ya, tidak mendengar namaku, tidak mendengar aku, salah seorang dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, udah dengar namaku, udah dengar aku, mau Yahudi mau Nasrani, tsumma la yu'minu bi, kemudian enggak percaya kepadaku, illa dakhalan nar, melainkan nerakalah tempatnya. Maka ibu, bapak, saudara, kita bersyukur percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya yang dibawa, yakni yang Allah wahyukan kepadanya. Bahkan beliau nanti dihadirkan oleh Allah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak buka lagi di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Dan begitulah Allah Ta'ala jadikan kamu itu ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, umat pertengahan yang bakal menjadi saksi atas segenap manusia, wa yakunar rasul, dan adalah rasul alaikum syahida, atas kalian semua sebagai saksi.
Kelak di kemudian hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dipanggil oleh Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, betulkah si fulan itu umatmu? Kalau beliau bersaksi, betul si fulan itu umatku, biasa bersolawat kepadaku, percaya kepadaku, yakin kitabku, mengikuti sunnah-sunnahku, dialah yang pantas kelak mendapat syafaat pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka percaya. Tidak sekedar percaya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, merekalah yang kelak bakal mendapat pembelaan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, kembali ke surat Hud tadi, di ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, wa yatluhu sahidum min, kemudian wa yatluhu sahidum in wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, dan sebelumnya Allah Ta'ala telah turunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat, sebagai imam wa rahmah, sebagai imam, sebagai pedoman dan rahmat, ya, sebagai pedoman dan rahmat. Ulaika yu'minu nabi, mereka percaya ya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh, maka orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan Al-Quran, mereka benar-benar mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat kediaman baginya. Karena itu janganlah engkau ragu-ragu, fala taku fi miryatin min, maka jangan kamu ragu-ragu sedikit pun terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Innahul haqqu mir rabbika, sesungguhnya Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsara nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan orang nggak percaya. Yang percaya sama yang nggak percaya banyak mana? Yang percaya sama yang nggak percaya banyak yang nggak percaya. Penduduk dunia ini muslimnya berapa persen? Penduduk dunia ini muslimnya belum sampai sepertiga, kurang dari sepertiga. Kalau di Indonesia 85% kurang lebih. Yang ada di negeri kita 85% kurang lebih. Yang sholat itu hasil surveinya belum sampai 40%, baru 38,9, 40% belum sampai. Artinya apa? Memang betul qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Walakinna aktsara nasi la yu'minun, kebanyakan mereka tidak percaya. Kalaupun percaya baru identitas KTP Islam, baru identitasnya Islam, tapi sholat tidak jalan, ibadah tidak jalan. Inilah PR buat kita, PR buat masjid, PR buat kita semua, bagaimana supaya mereka percaya dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik untuk didiskusikan. Pak Hadi Sungkono udah mulai pengen tanya aja rupanya. Oke ibu bapak, kita diskusikan bersama surat Hud, diantaranya ayat yang ke-17. Silahkan monggo, rupanya Pak Hadi duluan deh. Silahkan Pak Hadi, nanti disambung yang lain. Silahkan Pak Hadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin, bahwasanya Al-Quran itu mukjizat terbesar yang Allah turunkan dari 14 abad yang lalu sampai nanti dunia akan berakhir. Mohon konsep yang pokok-pokok
kita sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu apa saja pokok-pokok sehingga pada saat pengadilan akhir nanti hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu nanti akan berlindung atau minta perlindungan khususnya untuk Nabi Muhammad, sedangkan umat-umat yang sebelumnya pun itu semuanya pada akhirnya ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pokok-pokoknya, resepnya apa, konsepnya seperti apa? Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita mesti yakin kepada Allah. Jangan sampai ragu-ragu. Jadi mukmin yang benar itu orang yang percaya kepada Allah, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Surat 49 ayat yang ke-17. Surat 49 ayat 15, bukan 17. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya mukmin yang benar itu adalah mereka yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu mau berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Itulah orang yang benar. Jadi yang benar itu pertama mukmin yang mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun, hakul yakin kepada Allah dan Rasul. Orang yang seperti ini kelak di kemudian hari, begitu pagi sore diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah teguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Buka surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ya, surat 14 ayat yang ke-27 ya. Surat Ibrahim itu surat 14 ya, ayat yang ke-27 kalau nggak salah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman itu ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di dunia juga di akhirat. Kalau Allah teguhkan iman orang yang beriman, ucapan yang teguh kalimat tauhid di ujung akhir hayatnya, maka jaminan maqala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapa-siapa yang di ujung akhir hayatnya yang diucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jaminannya dakhalal jannah. Ibu bapak saudara, setelah yakin ya terhadap Allah dan Rasulnya, yang kedua Pak Hadi berusaha melakukan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di surat 42 ayat 47, istajibu li rabbikum min qabli ayatiya yaumul la maraddalahu minallah. Jadi setelah kuatkan iman Islamnya, yakin kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu. Yang kedua ya, menjalani apa yang diperintahkan Allah. Sebagaimana surat berapa tadi? Surat 42 ayat 47, istajibu li rabbikum. Penuhi seruan Allah, laksanakan perintah Allah. Amal wajib, amal sunnah.
sebelum datang hari dari Allah yang datangnya hari itu nggak bisa ditolak. Kita akan ketemu hari di mana hari itu pasti datang. Hari apa? Hari kematian. Jadi kalau kontraknya habis, nggak diperpanjang oleh Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dan itulah yang pasti terjadi. Nah, jadi kalau bahwa itu iman dan amal, dua saja iman dan amal yang dibawa pulang, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 20 ayat 75 dan 76. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihah fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa-siapa yang datang pulang menghadap Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, mukminan dalam keadaan beriman, qad amilah sholihah, telah melakukan yang diperintahkan Allah, amal wajib, amal sunnah, faulaika lahumud darajatul ula, mereka kelak bakal mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah berupa jannatu adn, surga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu balasan Allah orang yang membersihkan diri. Jadi kalau pengen pulang aman, pertama kuatkan imannya, yang kedua tidak sekedar beriman tapi laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kalau yang dibawa pulang iman amal, pulanglah tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya tahu seperti itu. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Monggo, masih ada waktu, masih ada 2 menit Pak ya, masih ada 5 malah. Monggo silahkan yang mewakili samping kiri ya, kalau nggak ada disambung lagi Pak Adi Sungkono. Yang lain ada yang mewakili silahkan, atau Pak Anwari mewakili Pak Anwari, ayo silahkan. Ya nggak apa-apa diwakili Pak Anwari ya. Oke, monggo Pak Anwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang mengabaikan Al-Quran Ustaz? Karena di dalam surat Toha itu kan nantinya di sana buta matanya. Gimana Ustaz? Supaya bisa terhindar dari itu. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Makasih Pak Anwari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bagaimana mereka yang berpaling dari Al-Quran? Pertama buka surat 43 ayat 36 ya, surat 43 surat Az-Zuhruf ayat yang ke-36. Coba dilihat dulu. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu, ya saya ulang, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Ya, siapa-siapa yang berpaling ya dari pengajaran Allah yang maha rahman, yakni Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah Ta'ala biarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang jadi qarin. Qarin itu teman dekat, teman berpikir, teman bertutur kata, teman berperilaku. Kalau itu yang terjadi, dipastikan 24 jam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi mereka yang mengabaikan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, Allah biarkan setan menyesatkannya, maka setan itulah yang jadi korin, teman berpikir, teman hidup. Maka orang yang seperti itu dipastikan 24 jam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mengabaikan Al-Quran itu kelak dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta.
Ya, Allah Ta'ala kumpulkan dalam keadaan buta. Itu disebutkan di dalam surat 20 ayat yang ke 124. Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzaka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yakni Al-Quran, maka Allah Ta'ala kasih kehidupan yang sempit dan Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Dia protes, qala rabbi lima hasartani wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku lihat. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Dia Allah berfirman, demikian itu dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari kiamat itu kamu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu datang Al-Quran, kamu mengabaikannya. Dulu datang Al-Quran, kamu enggak menganggapnya. Maka nanti orang-orang yang mengabaikan Al-Quran di hadapan Allah dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiemin orang itu enak nggak Pak? Didiemin tetangga, teman masjid nggak enak, apalagi yang diemin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan alhamdulillah keluarga besar Masjid Al-Furqon berusaha membaca, berusaha memahami, berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui Al-Quran menjadi wasilah yang pertama, semoga Allah Ta'ala, semoga kita semua dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga melalui Al-Quran ini kita semua kelak pantas mendapat syafaat pembelaan dari Al-Quran. Dan yang ketiga, semoga wasilah Al-Quran ini kelak di kemudian hari kita semua pantas memberi hadiah buat ayah bunda kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Salah amin karim, benar dari Allah. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semua, dan izin doain Ketua Masjid Raya Al-Mustaqim. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi Bapak Haji Dedi Zunaidi, anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Namanya kebetulan sama juga dengan Ketua Al-Furqon. Jadi nama Ketua Masjid Raya Al-Mustaqim Bapak Haji Dedi Junaidi SH. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.